Suara Wong Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, jumpa kembali dengan saya Dayudi, masih di acara Suara Wong Desa. Wong Desa yang punya suara, walaupun suaranya sumbang ya. Suaranya badan pecetot, nggak jelas, tapi ya minimal saya ikut menyumbangkan suara, menyumbangkan pikiran ya, untuk menyampaikan sebuah pendapat. Ya, saya tidak bermaksud menggurui atau mengajari, tidak, karena saya juga masih belajar ya. Tapi ketika ada unek-unek yang ingin kita sampaikan, mudah-mudahan bisa diterima ya, semacam sharing lah ya kepada para sedulur semua ya, pecinta YouTube ya. Oke para sedulur, beberapa hari yang lalu saya menonton channelnya KP Nusantara. Di situ Mas Agus dari lereng Gunung Slamet itu menyampaikan kabar bahwa Habib Rizik itu beberapa hari yang lalu telah mengalami kebebasan ya. Kebebasan yang benar-benar bebas, karena kemarin itu dia bebas dari penjara kan, bebas bersyarat, tapi saat ini bebas yang sebebas-bebasnya. Jadi saya sangat sedikit menyayangkan menyambut kebebasan itu. Bukannya dia lebih hati-hati, tetapi dia tablik akbar, ceramah langsung ngegas. Dia akan mengusut tuntas tentang kilometer berapa itu dulu yang ada meninggal. Kemudian dia juga menyinggung podcastnya Bang Haji Rhoma Irama ya, karena ya emang Pak Rizik ini tidak mengatakan dengan jelas bahwa itu podcast Rhoma Irama, tetapi semua orang paham lah ya, arahnya ke sana. Kita tahu bahwa Bang Haji Rhoma Irama kan memiliki channel YouTube ya, podcast yang judulnya Bisikan Roma ya. Beliau memanggil orang-orang atau kiai-kiai ya, termasuk guru kumpul, membahas tentang nasab gitu ya. Kemudian Bang Haji ini cerita, sekali lagi Bang Haji ini cerita ya, Bang Haji Rhoma Irama ini cerita masa lalu dia. Waktu dulu dia umur berapa, 20-an lah gitu ya, 20 lebih lah ya. Dia kan sudah berkecimpung di dunia dakwah. Kemudian waktu itu dia sedang ada acara ya, maulid apa rajepan gitu ya, dia juga lupa. Tapi dia kebagian mengisi ceramah yang kedua gitu loh. Yang pertama adalah seorang Habib. Ya terserah bagaimana kita katakan Habib ataupun oknum Habib ya. Ya jelas dia itu gelarnya Habib. Di isi ceramah beliau mengatakan bahwa seorang anak Habib itu walaupun berbuat maksiat maupun berjudi maupun minuman berzina, itu biarkan saja. Tidak boleh ditegur, tidak boleh dilarang, karena biarpun seperti itu nanti akhirnya dia akan mendapatkan surga. Ya, dari sinilah kemudian kesempatan Bang Haji ceramah ya. Setelah Habib selesai, Bang Haji ceramah. Nah, Bang Haji ini sangat menentang itu gitu loh. Karena Bang Haji ini kan punya dalil juga. Akhirnya isi ceramah Bang Haji itu menentang itu. Nah, setelah selesai ceramah, Bang Haji dipanggil oleh seorang Habib yang di sekitar situ, sekitar masjid itu. Sang Habib itu bilang, apa yang disampaikan Rhoma Irama itu benar, tapi tolong jangan diulangi lagi, katanya begitu. Ini kan jelas bahwa sang Habib ini pun membenarkan gitu pernyataan oknum Habib tersebut. Nah kemudian beberapa
tahun belakangan ini ya, ribut masalah nasab ini yang menurut penelitian ilmiah itu tidak nyambung dengan Nabi, dengan baginda Nabi, sehingga sangat diragukan tentang garis keturunan atau cucu Nabi ini, sangat diragukan ya Habib di Indonesia itu, atas dasar penemuan dari Kiai Imaduddin. Ini kajian ilmiah ya, bukan ngarang-ngarang atau tidak, ini kajian ilmiah. Nah, kita teruskan ke masalah Habib Rizik. Pak Rizik ini kemudian ceramah mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh orang katanya yang masalah bahwa Habib itu anaknya mau berbuat dosa ataupun berzina ataupun minum itu tidak apa-apa, itu fitnah, gitu loh. Itu kata begitu. Apakah dia tidak punya HP gitu ya? Di HP itu banyak berseliwerannya, sampai saya muak lihatnya. Ada seorang oknum Habib juga mengatakan seperti itu, bahwa kaki Habib itu lebih mulia dibandingkan surban ya. Surban itu yang dimaksud Habib itu yang di kepala. Itu kaki Habib itu lebih mulia dari kepala kiai. Ini kan sudah menghina. Saudara lagi muridnya Bahar itu, nah, satu Habib yang bodoh ataupun yang ahli maksiat itu lebih mulia dibanding dari 70 kiai Indonesia atau kiai Nusantara. Ini kan menghina itu. Nah, dia kan muridnya Habib Bahar. Yang murid itu kan niru guru kan? Jadi nggak usah pakai logikanya ribet. Murid itu niru guru, gurunya ngomong begitu, ya muridnya ngomong begitu kalau ceramah, begitu logikanya. Kok Habib Rizik berkata itu fitnah? Tidak ada Habib yang ngomong begitu. Punya HP apa tidak Anda ya? Ya kalau Anda ingin tahu kenapa kok tiba-tiba dunia perhabiban ini heboh. Ada yang mengatakan dunia perhabiban ini rungkat ya. Itu gara-gara apa? Bahar ya, Habib Rizik ya, dan semua muhibin ini pecinta Habib. Bahar ya, yang pertama membuat orang gerah itu loh. Awalnya damai-damai saja, berapa puluh tahun, bahkan bisa dikatakan ratusan tahun itu damai. Karena apa? Nggak ada Bahar zaman dulu. Habib itu berjalan seperti apa ya? Ya seperti kiai-kiai normal biasa gitu loh. Mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu, mengajarkan kepribadian, pokoknya mengajarkan kebaikan semua, sama seperti kiai-kiai Nusantara. Bahkan banyak kiai-kiai Indonesia, kiai Nusantara yang memang berguru ngaji sama Habib banyak. Tapi tiba-tiba muncul seorang Habib yang namanya Bahar. Kalau ceramah itu bahasa, mohon maaf ya, bahasa anjing, bahasa binatang itu keluar semua. Terus kemarin ada video pendek ya, saya lihat di pondok pesantrennya, katanya ada yang mau menyerang. Dia membawa samurai gitu, samurai yang ujungnya kayak tanduk rusa gitu, dihunus sambil ngomong muridnya. Biasa kita memotong-motong daging, ini sekarang memotong-motong orang katanya. Manusia kok mau motong-motong orang itu, bagaimana akhlaknya gitu? Coba ya, para muhibin, para santri-santrinya Habib Bahar, apakah ada sejarah Rasulullah seperti ini? Bila mengaku cucu Nabi, otomatis kan cucu itu kan apa ya, mengkiblat kepada kakeknya itu. Apakah baginda Nabi pernah seperti ini? Tidak, nggak ada sejarah seperti ini. Ceramah sambil sombongnya, darah Nabi mengalir ke tubuhnya, tangannya sambil diangkat-angkat, ya Allah ya Rabbi. Kemudian ada kata-kata dari Habib Bahar ya, dari Mas Bahar ini, yang membuat para keturunan Wali Songo itu sakit hati. Dia mengatakan bahwa keturunan Wali Songo tidak ada atau terputus, misalnya ada pun dari wanita.
Ya dia nggak baca sejarah bagaimana ya. Keturunan Rasulullah ya dari Hasan Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Itu pun dari keturunan seorang wanita. Anak Rasulullah seorang wanita. Kan Rasulullah tidak punya anak lelaki ya. Punya tapi kecil meninggal gitu kan. Kenapa? Emang desain Allah seperti itu. Kalau sampai baginda Nabi Muhammad punya anak laki-laki, ya Allah tahu pasti tidak akan kuat, pasti akan jumawa, pasti akan besar kepala, pasti akan merasa nih babi gue nih Nabi. Nah, makanya kemudian yang jadi pewaris adalah anak wanita gitu loh. Istrinya Sayyidina Ali kan punya anak Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Nah itulah yang disambungkan sampai ke Habib. Nah kemudian ketika Habib Bahar mengatakan bahwa Wali Songo itu tidak ada keturunan, sudah putus, sementara para keturunan Wali Songo itu masih ada di Indonesia dan mereka tuh memiliki semacam kayak nasabnya tersendiri, ada catatan-catatan itu. Akhirnya para keturunan Wali Songo ini untuk lebih meyakinkan nasabnya lagi, mereka pada tes DNA, rame-rame tes DNA. Kemudian hasilnya keluar, dicocokkan di Yaman, dicocokkan di Irak, dicocokkan di Iran, dicocokkan di Maroko, dicocokkan di dunia Arab sana yang memang sudah ada catatan khusus, karena nasab atau garis keturunan ini ada lembaga-lembaganya. Seperti di Indonesia itu ada Robitul Halawiyah ya, yang di Jakarta, pimpinannya Habib siapa itu namanya, lupa saya, Habib Taufik kalau tidak salah. Itu mereka mencatat gitu loh. Ternyata keturunan dari Wali Songo itu jenis darahnya atau apa namanya, pokoknya dari tes DNA itu bergolongan darah F ya, F1 itu, F1 itu darah keturunan Rasulullah. Ternyata tersambung mereka. Nah kemudian ada dari Banten Kiai Imaduddin, itu pun seorang kiai yang ahli nasab, ahli di bidang keturunan gini ya. Ini ada keraguan gitu loh dari Kiai Imad ini, kok cucu Nabi seperti ini. Kalau betul dia cucu Nabi, berarti dia telah mencoreng nama Nabi gitu. Rasulullah tidak seperti itu kelakuannya. Sama presiden sendiri mengolok-olok, padahal nggak ada urusan apa-apa sama presiden ya. Pak Jokowi diolok-olok. Nah ini apa gitu. Makanya terus Kiai Imad kebetulan meneliti dan ternyata ketemunya bahwa para Habib ini tidak tersambung gitu loh dengan Rasulullah. Dan untuk lebih meyakinkan lagi, maka para keturunan dari Wali Songo menyarankan para Habib untuk tes DNA. Ternyata mereka tidak mau. Karena apa? Ada salah satu keturunan dari Habib ya, Habib Quraisy Shihab, yaitu Mbak Najwa atau Mbak Nana yang kita tahu di acara Mata Najwa itu. Beliau diam-diam tes DNA karena penasaran ya. Ternyata dari tes DNA beliau hasilnya apa? Dia itu bukan keturunan Nabi, bahkan bukan keturunan Arab. Yang terbanyak itu adalah keturunan Afrika, Asia, bahkan keturunan Yahudi. Keturunan Arabnya itu cuma 3 atau 4% itu loh darah Arabnya. Jadi kan jauh ini. Kalau lebih dari 50% keturunan Arab masih bisa ditelusuri, nanti ini cuma 3 atau 4%. Kan jauh gitu loh. Terus golongannya juga bukan F gitu loh. Ini kan berarti memang tidak tersambung. Makanya
Kemudian para habaib membuat fatwa tes DNA itu haram. Nah, ini gimana coba? Apakah tidak menambah kecurigaan kita gitu loh? Makanya oleh sebab itu saya kemarin itu sangat sedikit bangga gitu dengan Pak Haji Rhoma Irama. Beliau membuat satu podcast yang mengundang para orang-orang yang ahli ya di bidang nasab, dan memang hasilnya adalah meragukan. Tapi Bang Haji di sini pesan ya, Bang Haji Rhoma Irama, bahwa seandainya para habaib ini memang terputus, kita tetap hormat atas keilmuannya, itu bukan keturunannya, tapi ilmu mereka kita hormati. Dan saya setuju itu. Tapi tetap harus jujur mengakui bahwa saya bukan keturunan Nabi ternyata, gitu ya, gentleman gitu. Kami tetap ya orang Nusantara tetap hormat kepada Anda, nggak usah khawatir, nggak usah takut ya. Kami tetap hormat. Tapi kalau Anda semacam yang Anda lakukan sekarang ini, tidak menjawab, tapi sekali ceramah mengatakan fitnah, tes DNA nggak mau, terus bagaimana? Kita bingung. Ada jalan terakhir tes DNA, mereka malah buat fatwa haram. Ya kan repot gitu loh. Makanya ya tolonglah ya kepada para pecinta habaib, pecinta muhibbin, ya pecinta habaib namanya muhibbin ya. Tolonglah kita berpikir secara jernih, nggak usah pakai emosi, nggak usah pakai ngajak berantem, nggak usah ya. Sekali lagi wabil khusus untuk keturunan untuk murid-muridnya Habib Bahar ya. Belum lama ada video saya melihat ada orang bertanya pada Habib Bahar, Habib kapan pulang ke Yaman? Hanya nanya seperti itu, tapi dia tersinggung. Kalau nanya di depannya mungkin udah dihajar sama dia. Terus santrinya ikut-ikutan, Sherlock di mana Sherlock? Oh, mau dihajar. Ini agama kok, tokoh agama kok isinya kok berantem mulu gitu loh. Gimana gitu? Dia pernah ditantang ngaji kitab sama seorang ulama muda, tidak datang. Tapi ketika ditantang berantem sama orang, langsung datang. Sherlock di mana gitu. Nah ini, Ustaz apa preman? Ditantang baca kitab tidak datang, ditantang berantem datang. Coba kita berpikir dengan hati ya, jangan dengan emosi. Coba kita berpikir dengan hati. Ini kiai apa preman gitu. Oke para sedulur, ini waktunya sudah lama. Nanti kalau ngomong terus nggak habis-habis ini. Sekali lagi bahwa saya mendukung ya pada Bang Haji Rhoma Irama, maju terus 100% saya mendukung ya, biar tuntas gitu loh, biar tidak ada gantung lagi. Kalau memang bukan keturunan Nabi, para habaib ini ya sudah mengaku tidak ada keturunan Nabi, kita tetap hormat karena Anda orang-orang berilmu. Kita hormat dengan ilmu Anda, bukan keturunan Anda. Oke, sekian dulu para sedulur. Mohon maaf apabila ada pihak-pihak yang tersinggung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Kakudi TV. Terima kasih.